Ketika Rasulullah sudah berada di langit pada malam Isra Miraj, dihamparkanlah sebuah permadani hijau kepada beliau. Permadani itu memancarkan sinar bagaikan sinar matahari hingga membuat Rasulullah silau. Rasulullah lantas ditempatkan di atas permadani itu dan dibawanya pergi. Kemudian, Rasulullah melihat arsy yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendekatkan Rasulullah kepada sandaran arsy. Kemudian, meneteslah suatu tetesan dari arsy yang jatuh pada lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, tetesan itu dirasa Rasulullah sangat manis sekali. Bahkan, belum ada satu orang pun yang pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari tetesan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan pengetahuan dan informasi kepada Rasulullah tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang ke depan. Lidah Rasulullah lalu menjadi lancar setelah mengalami kekilauan sebab kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku mengangkatmu menjadi kekasih, sebagaimana aku telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil, dan aku mengajakmu berbicara, sebagaimana aku pernah benar-benar mengajak Musa berbicara, dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, dan aku jadikan mereka umat yang pertengahan, dan aku jadikan mereka umat yang pertama dan yang terakhir. Oleh sebab itu, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu tergolong orang-orang yang bersyukur." Kemudian, Allah menerangkan kepada Rasulullah beberapa perkara yang tak diizinkan diberitahukan. Lalu, diwajibkanlah sholat sehari 50 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Setelah Allah memberikan janji-janjinya kepada Rasulullah, dan membiarkan Rasulullah selama waktu yang Allah kehendaki, maka berfirmanlah Allah kepada Rasulullah, "Pulanglah kepada umatmu, dan sampaikanlah firmanku kepada mereka." Lalu, permadani yang Rasulullah tumpangi membawa beliau naik turun dan sampai di Sidratul Muntaha. Lalu, Rasulullah melihat Jibril dengan hatinya, sebagaimana Rasulullah melihat dia di depan dengan mata kepalanya. Jibril lalu berkata, "Semoga Allah menganugerahimu kesejahteraan yang tak pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun dari makhluknya, baik malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan kamu ke tempat yang tak pernah dicapai oleh seorang pun dari penghuni langit dan bumi. Maka, berbahagialah kamu dengan kedudukan tinggi dan kemuliaan luhur yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu, bersyukurlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi karunia lagi menyukai orang-orang yang bersyukur." Rasulullah lantas memuji kepada Allah atas semua anugerah itu. Kemudian berangkatlah Rasulullah dan malaikat Jibril menuju surga. Lalu, sampailah keduanya di surga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, malaikat Jibril tak membiarkan suatu tempat yang terlewatkan kecuali menerangkan tempat-tempat surga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surga Rasulullah melihat gedung-gedung yang terbuat dari mutiara, permata, dan zabarjat. Rasulullah juga melihat ada pohon-pohon dari emas merah. Rasulullah juga melihat hal-hal yang tak pernah diketahui manusia pun, baik dilihat, didengar, dan terlintas di hati. Rasulullah melihat surga sudah benar-benar dibuat dan siap untuk ditempati. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang didapat Rasulullah saat di surga. Tempat itu adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Itulah tempat yang kelak akan menjadi hunian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan kekal dan bahagia di dalamnya, dan dapat menikmati fasilitas yang super nikmat di dalamnya. Rasulullah dan Jibril lantas melanjutkan perjalanan berkunjung melihat neraka. Setelah sampai di neraka, Rasulullah lalu diperlihatkan belenggu-belenggu dan rantai-rantai neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaiban, dikisahkan, bahwa pada saat Rasulullah di langit, beliau diperlihatkan ada suatu kaum yang perutnya besar bagai rumah yang dipenuhi ular-ular, sampai-sampai ular itu terlihat dari luar. Jibril lalu menjelaskan, bahwa mereka adalah orang-orang pemakan riba. Diriwayatkan juga pada hadis riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah juga melihat ada sejumlah pria yang diguntingi bibirnya dengan gunting berapi. Malaikat Jibril lalu menjelaskan kepada Rasulullah, bahwa mereka adalah para khotib yang suka perintah kebaikan, tapi mereka lupa dengan dirinya sendiri. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka memerintah berbuat kebaikan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Setelah Rasulullah berkunjung ke surga dan neraka, malaikat Jibril lantas mengajak Rasulullah keluar dari langit demi langit. Lalu, berjumpalah Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa bertanya, apakah yang telah diwajibkan Allah kepada engkau dan umatmu? 50 sholat, jawab Rasulullah. Nabi Musa lalu menanggapi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali sehari. Dan aku pun sudah mencoba orang-orang dan berusaha keras terhadap Bani Israel. Maka, kembalilah